Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak pada pembahasan tugas matematika kelima A. Anak-anakku sekalian, silakan menyimak pembahasan ini agar kalian paham betul bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Untuk soal yang pertama, yaitu kita disuruh menentukan akar-akar dari 3x kuadrat dikurangi 12x sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini kita bisa menentukan A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan negatif 12, C-nya 0. Kalau ada persamaan kuadrat C-nya sama dengan 0, maka kita bisa menyelesaikan dengan memfaktorkan. Tapi kalian bisa menyelesaikan dengan dua cara yang lain. Cuman memfaktorkannya tidak seperti memfaktorkan pada contoh kemarin. 3x kuadrat dikurangi 12x sama dengan 0, maka kita faktorkan seperti pada waktu kelas 8 dulu. Maka seperti pada layar itu, 3x kuadrat dan 12x dicari FBB-nya, 3 dan 12 dicari FBB-nya. Maka 3 x pangkat 2 dan x FBB-nya x. Gampangannya begini ya anak-anak, kamu cari bilangan yang bisa membagi 3 dan 12, maka diperoleh angka 3. Sedangkan kalau variabel x pangkat 2 dan x, maka pangkat yang terkecil yang ditulis, maka 3x pangkat 2 dikurangi 12x, maka keluar 3x. Sehingga sekarang kita tinggal mengisi yang ada dalam kurung. 3x kali berapa menjadi 3x pangkat 2, berarti tinggal x saja. 3x kali berapa hasilnya negatif 12x, maka hasilnya adalah negatif 4. Nah, baru kita selesaikan seperti biasa. 3x sama dengan 0, yang satunya x dikurangi 4 sama dengan 0. Maka yang kiri x sama dengan 0 dibagi 3, 3x, 3 kali x dipindah ke ruas kanan menjadi pembagian. Sedangkan yang sebelah kanan negatif 4 dipindah menjadi positif, ditambah. Sehingga didapatkan x sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Jadi akar-akar dari 3x kuadrat dikurangi 12x sama dengan 0 itu adalah x-nya x1 0 dan x2-nya 4. Kita lanjut nomor 2. 12x pangkat 2 ditambah 18x sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini kita bisa menentukan A-nya sama dengan 12, B-nya sama dengan 18, C-nya 0. Sama, karena C-nya 0 kita bisa faktorkan, maka kita harus mencari FBB dari 12x pangkat 2 dan 18x. Bilangan yang bisa membagi 12 dan 18 adalah berapa? Oke, adalah 6. X pangkat 2 dan X, maka yang keluar X. 6x kali berapa sama dengan 12x kuadrat, maka hasilnya adalah 2x. 6x kali berapa sama dengan 18x positif, maka juga hasilnya
positif 3. Kita selesaikan. 6x sama dengan 0 dan satunya 2x tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan 0 per 8 atau 0 bagi 6. Yang satunya 2x sama dengan 0 kurangi 3. 2x sama dengan negatif 3. Maka X saja, 2-nya dipindah, perkalian menjadi pembagian. Berarti X sama dengan negatif 3 per 2. Maka akar-akar dari 12x pangkat 2 ditambah 18x sama dengan 0 adalah 0 dan negatif 3 per 2. Kita lanjut nomor 3. X pangkat 2 dikurangi 2x per 6 sama dengan X per 2. Nah, kalau ada begini, maka penyelesaiannya adalah dikalikan silang terlebih dahulu. 2 kali X pangkat 2 kurangi 2x sama dengan 6. Pindah ke ruas kanan berarti 6 kali X. 6x. Sekarang kurungnya dibuka, maka perkalian satu suku dengan dua suku, maka 2 kali X pangkat 2 berarti 2x pangkat 2. 2 kali negatif 2x berarti negatif 4x. Kemudian kalau kita kumpulkan menjadi persamaan kuadrat, yaitu negatif 4x dengan kurangi 6x menghasilkan negatif 10x. Maka sama seperti pada soal sebelumnya, A-nya 2, B-nya negatif 10, C-nya 0. Kita cari FBB dari 2x pangkat 2 dan 10x. Maka FBB-nya adalah 2x. 2x kali berapa menjadi 2x pangkat 2, maka hasilnya x. 2x kali berapa hasilnya negatif 10x, berarti negatif 5. Kita selesaikan. 2x sama dengan 0, yang satunya x dikurangi 5 sama dengan 0. Maka x sama dengan 0 dan satunya x sama dengan 5. Jadi penyelesaiannya adalah 5 dan 0. Lanjut nomor 4. X pangkat 2 dikurangi 16 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini kita bisa tahu A-nya sama dengan 1, B-nya 0, C-nya negatif 16. Soal 1 sampai dengan 3 tadi kalau C-nya 0. Sekarang bagaimana kalau B-nya 0? Maka ya sama, kita bisa menyelesaikan dengan 3 cara yang kemarin yang sudah dicontohkan oleh Bapak. Nah, cuman dalam kasus ini bisa lebih mudah kalau kita kerjakan X pangkat 2 dikurangi 16 sama dengan 0, maka negatif 16 pindah ke ruas kanan menjadi positif 16. Sehingga X pangkat 2 sama dengan 16. Maka kalau X saja berarti akar pangkat 2 dari 16. Maka X-nya adalah akar pangkat 2 dari 16 itu hasilnya plus minus. Jadi 16, 4 berarti plus minus 4. Artinya bahwa X1 nya 4 dan X2 nya negatif 4. Kita lanjut nomor 5. 9x pangkat 2 dikurangi 25 sama dengan 0. Kita tahu dari persamaan kuadrat ini A-nya sama dengan 9, B-nya 0, C-nya negatif 25. B-nya 0, maka mengerjakannya sama dengan soal nomor 4. Maka 9x pangkat 2 sama dengan negatif 25, pindah ke ruas kanan menjadi positif 25.
X kuadrat saja, berarti 9 dipindah ke ruas kanan menjadi pembagian 25 dibagi 9. X saja berarti akar pangkat 2 25 per 9. Maka hasil dari akar kuadrat plus minus 25 akar 25 5 akar 9 3. Berarti X1 nya 5 per 3, X2 nya yang negatif, berarti negatif 5 per 3. Kita lanjut untuk nomor 6. Penyelesaian dari X pangkat 2 dikurangi 5 sama dengan 13 min X pangkat 2. Kita kumpulkan semua di ruas kiri, maka bisa diselesaikan yang sejenis menjadi 2x pangkat 2 kurangi 18. Maka dari persamaan kuadrat ini kita bisa tahu A-nya sama dengan 2, B-nya 0, C-nya sama dengan negatif 18. Sama dengan soal sebelumnya, maka kita pisah terlebih dahulu. C-nya di ruas kanan berarti negatif 18 dipindah menjadi positif 18. X pangkat 2 sama dengan 2 dipindah menjadi 18 dibagi 2. Sehingga 18 dibagi 2 bisa diselesaikan. X pangkat 2 sama dengan 9. Sedangkan X saja berarti akar dari 9. Yaitu plus minus 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan negatif 3. Karena ditanya himpunan penyelesaiannya, maka cara menuliskannya 3 dan min 3 adalah di dalam kurung kurawal. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. X pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 2 sama dengan 0. Dari sini kita bisa tahu A-nya 1, B-nya negatif 3, C-nya 2. Karena A-nya sama dengan 1, maka enak kita cari dengan memfaktorkan. Yaitu dengan melihat C. C-nya adalah 2. Cari faktor dari 2 kalau ditambah sama dengan negatif 8. Cari 2 bilangan kalau dikalikan hasilnya 2, kalau ditambah negatif 3. Berarti negatif 2 dan negatif 1. Negatif 2 dan negatif 1 kalau dikalikan positif 2. Kalau ditambah negatif 3. Maka tinggal dimasukkan menjadi X dikurangi 1, satunya adalah X dikurangi 2. Tinggal diselesaikan. X dikurangi 1 sama dengan 0, X dikurangi 2 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 2. Artinya X1-nya 1, X2-nya 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Dituliskan dalam kurung kurawal. Lanjut nomor 8. X pangkat 2 dikurangi 4x dikurangi 12 sama dengan 0. Dari sini kita tahu bahwa A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 4, C-nya sama dengan negatif 12. Karena A-nya sama dengan 1, maka kita hanya melihat C-nya. Cari bilangan, kalau dikalikan hasilnya negatif 12, kalau ditambah negatif 4. Berarti negatif 6 dengan 2. Negatif 6 kali 2 negatif 12, kalau negatif 6 ditambah 2 negatif 4. Maka tinggal dimasukkan dalam pemfaktorannya, yaitu X ditambah 2, yang satunya X dikurangi 6. Kemudian kita selesaikan, X tambah 2 sama dengan 0, X dikurangi 6 sama dengan 0.
Maka sebelah kiri X sama dengan negatif 2, sebelah kanan X sama dengan 6. Kita lanjut nomor 9. 2x pangkat 2 dikurangi 11x ditambah 5 sama dengan 0. Dari sini kita tahu A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 11, C-nya sama dengan 5. Karena A-nya tidak sama dengan 1, maka A kali C terlebih dahulu. Ini kalau memfaktorkan anak-anak. Kalian boleh mengerjakan dengan cara 2 yang lain. Dengan rumus ABC boleh, dengan melengkapi kuadrat boleh. Dari hasil kemarin sudah banyak yang bisa dari cara menjawab kalian melalui online. Maka dari sini A kali C terlebih dahulu, yaitu 10. Kemudian cari faktor dari 10, kalau ditambah menjadi negatif 11. Maka yang ditemukan adalah negatif 10 dan negatif 1. Negatif 10 kali negatif 1, 10. Negatif 10 ditambah negatif 1, negatif 11. Maka tinggal dimasukkan dalam faktoran, karena 2x kuadrat ya 2x dikurangi 10, yang satunya 2x dikurangi 1. Karena 2x maka harus dikalikan dengan 1/2. Kemudian dikalikan salah satu, yang penting tidak menghasilkan pecahan. Maka setengah kali 2x dikurangi 10. Setengah kali 2x berarti x, setengah kali negatif 10 berarti negatif 5. Dari sini tinggal menyelesaikan. X dikurangi 5 sama dengan 0, yang satunya 2x kurangi 1 sama dengan 0. X sama dengan 5, yang sebelah kanan 2x sama dengan 1, karena negatif 1 dipindah ke ruas kanan. Maka X saja 2 dipindah ruas kanan, perkalian menjadi pembagian. Maka X sama dengan 1 dibagi 2 atau 1/2. Sehingga akar-akarnya adalah setengah dan 5. Yang terakhir, 3x pangkat 2 tambah 8x ditambah 4 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini kita bisa tahu A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 8, C-nya sama dengan 4. Karena A-nya tidak sama dengan 1, maka A kali C terlebih dahulu dikalikan, yaitu 3 kali 4, 12. Kemudian baru kita mencari faktor dari 12. Kalau ditambah sama dengan B, B-nya 8. Berarti yang diperoleh adalah 6 dan 2. 6 kali 2, 12. 6 tambah 2, 8. Sekali lagi ini kalau dengan cara memfaktorkan. Kalian bisa mengerjakan dengan 2 cara yang lainnya. Bisa dengan rumus ABC atau melengkapi kuadrat sempurna. Maka tinggal dimasukkan, karena 3x ya 3x ditambah 6 kali 3x ditambah 2. 3x berarti dikali 1/3. Kemudian dikalikan salah satu, maka 1/3 kali 3x sama dengan x, 1/3 kali positif 6, positif 2, berarti x tambah 2 kali 3x ditambah 2. Dari sini kita selesaikan, x tambah 2 sama dengan 0, yang satunya 3x tambah 2 sama dengan 0. Maka sebelah kiri sama dengan X sama dengan negatif 2. Yang sebelah kanan 3X sama dengan negatif 2. Maka X saja berarti 3 dipindah ke ruas kanan, perkalian 3X itu artinya 3 kali X pindah ke ruas kanan menjadi pembagian.
negatif 2 dibagi 3 atau negatif 2/3. Sehingga akar-akarnya adalah negatif 2 dan negatif 2/3. Karena di sini disuruh mencari salah satu akar penyelesaiannya yang sesuai dengan hitungan kita, yaitu negatif 2. Itu tadi anak-anak pembahasan, semoga kalian lebih paham lagi untuk bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Sekali lagi kalian boleh mengerjakan dengan 2 cara yang lainnya. Kalau tadi Bapak banyak mengerjakan memakai pemfaktoran, kalian boleh dengan cara melengkapi ataupun dengan cara rumus ABC. Kalau konsepnya benar, mengoperasikannya benar, maka hasilnya juga akan benar dan sama. Itu tadi, terima kasih. Mudah-mudahan kalian lebih paham lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.